Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini, malam Senin, saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, sehingga merasakan tenang, adem dalam kondisi apapun. Semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang merasakan terzalimi mudah-mudahan Allah kuatkan jiwanya, yang sedang merasakan terhina maka Allah angkat derajatnya, yang sedang masalah dalam ekonominya Allah tingkatkan, Allah limpahkan rezeki yang halal dan berkah serta melimpah. Dan yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, mudah-mudahan Allah memberikan ketentraman dalam kedua hati suami istri. Dan apapun ujian dalam hidup kita, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat melampauinya dan melewatinya, sehingga kita lulus menurut Allah sebagai hamba Allah yang lulus dalam setiap ujian. Mari kita bersolawat dan undang sahabat-sahabat kita di Facebook dan di YouTube ini untuk gabung dan sebarluaskan. Semoga Allah suka kepada kita. Mari kita memohon kepada Allah dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi
الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Udah sholat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita minta, tidak sesuai dengan yang apa kita rencanakan, yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sayang kepada kita. Tidak mau kita terjerumus di dalam alam kubur nanti. Allah tidak mau kita ini sengsara di dunia dan sengsara di akhirat kelak. Maka tidak semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua keinginan kita Allah penuhi. Karena apa? Karena Allah sayang. Kalau saja Allah tidak sayang kepada kita, masa bodoh mau terjerumus ke jurang, masa bodoh. Mau terbunuh, masa bodoh. Mau mati, masa bodoh. Mau rusak badan kita, nggak peduli. Itu kalau Allah nggak sayang kepada kita, maka Allah akan memberikan semua keinginan kita. Semua yang kita minta Allah beri pasti. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, karena Allah sayang kepada kita, maka tidak semua yang kita minta Allah berikan. Seperti kita mau menuju saat ini dari Bekasi misalkan mau ke Bandung. Keinginan saya mau ke Bandung. Keinginan saya. Karena menurut saya di Bandung ada acara yang sangat bagus menurut saya. Tapi luar biasa, begitu sampai ditutup harus pulang lagi ke Bekasi. Kesel kita, marah kita. Sehingga sahabatku, pertemuan itu tidak terjadi. Padahal kita ingin sekali sampai ke Bandung. Kita pulang lagi ke Bekasi, ke rumah dengan kondisi jengkel. Ternyata ada kejadian tabrakan beruntun 1 kilometer beruntun.
niscaya kalau kita sampai jalan nggak dikembalikan lagi oleh Allah, maka kita akan terjadi ikut tabrakan beruntun, sahabatku. Masya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kita ada acara naik pesawat keluar kota, udah dibeli tiketnya, kemudian udah siap-siap, kopernya udah disiapkan, segalanya udah disiapkan, tinggal berangkatnya, malah sakit perut, buang-buang air. Kecewa tidak? Teman-teman kita udah berangkat, kita doang yang mencret, yang diare. Allah kasih mencret diare, kesel kita, marah kita, seakan-akan Allah kok nggak sayang kepada aku. Tetapi besok harinya kita dapat kabar bahwa pesawat yang berangkat tersebut tidak bisa lagi untuk turun, melainkan dia terapung-apung kemudian hilang. Allahu Akbar. Yang selamat siapa kira-kira? Dari 10 orang yang mau berangkat ke sana, 9 orang yang tidak selamat. Yang satu-satunya yang selamat adalah kita. Allahu Akbar. Berarti kalau kita sekarang sedang sakit, Allah sedang menyelamatkan kita. Kalau kita sekarang sedang diejek, Allah sedang menyelamatkan kita. Berulang kali saya mau masuk ke sini kemarin dari Bekasi ke Karawang, ke Tangerang, ke Cikarang. Udah ditunggu sama orang. Mapnya itu kok keluarnya malah di sebelah sini, Karawang mana tuh ya? Jauh dulu, kemudian putar-putar, masuk lagi ke tol itu lagi. Subhanallah. Kemudian kata istri saya, nggak apa-apa, Allah sedang menyelamatkan kita. Siapa tahu di sebelah sono tadi ada checkpoint. Siapa tahu di sebelah sono tadi ada tabrakan. Kita diselamatkan oleh Allah untuk ke sono jauh dulu muter. Tahu-tahu masuk lagi ke tol itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu, kalau sekarang sedang dizalimi, Allah sedang sayang ke kita. Kalau kita udah berangkat agak jauh, ketinggalan kacamata kita, balik lagi, ternyata Allah akan menyelamatkan kita. Kalau kita bablas ke sana, nggak ada yang ketinggalan, maka di situ ada terjadi sesuatu yang membuat kita celaka. Ingin kita nikah sama si A, nggak jadi, padahal udah lamaran, udah disiapkan tanggalnya, nggak jadi. Berarti Allah menyelamatkan kita. Dia bukan jodoh saya bukan jodoh dia. Harus tahu itu. Menurut Allah, pertemuan, perjodohan, rezeki, udah kecewa biasa. Tapi jangan lama-lama kecewanya, sahabatku. Sakit kita itu, berapa banyak orang yang dikasih sakit kemudian jadi ingat kepada Allah. Tadinya nggak sholat jadi sholatnya khusyuk, yang tadinya nggak baca Quran jadi rajin baca Quran. Dikasih sakit jadi banyak sholawat, jadi ingat sama nasihat-nasihat ulama, banyak mendengarkan tausiah, kemudian jadi baik sama orang tua. Masya Allah, itu sakit itu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari cinta kasih sayang kita, Allah kepada kita. Karena kalau kita tidak sakit, bisa jadi saat ini kita sedang bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kalau tidak sakit saat ini kita sedang ada di diskotik. Nggak menutup kemungkinan, sahabat. Bisa saja kita ada sedang di tempat maksiat hari ini, malam ini. Tapi karena kita sakit, karena kita sedang ada kesulitan ekonomi, kita ada di rumah saat ini. Allahu Akbar. Kita diselamatkan oleh Allah dari maksiat, dari dosa. Wallahu Akbar. Kalau ada masalah, berarti Allah sayang dengan kita. Jangan ragu. Yang penting dengan masalah itu harus semakin dekat kepada Allah. Yang penting dengan sakit itu semakin dekat dengan Allah. Berarti itu Allah sedang menyayangi kita
dan kita lulus dengan ujian tersebut. Sehat itu ujian, sakit itu ujian, dizalimi itu ujian. Yang penting kita jangan menzalimi orang lain. Yang bahaya itu bukan kezaliman orang lain kepada kita. Yang bahaya itu kalau kita zalim kepada orang lain. Yang bahaya itu bukan orang lain menipu kita. Yang bahaya itu kita menipu orang lain. Yang bahaya itu orang lain, bukan orang lain mendustai dan membohongi kita. Yang bahaya itu kita berdusta kepada orang lain. Yang bahaya itu bukan hak kita diambil mereka. Yang bahaya itu adalah hak mereka kita ambil. Allahu Akbar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Allah punya CCTV yang sangat dahsyat, yaitu munkar dan nakir. Kemana saja kita berangkat, munkar dan nakir selalu Raqib dan Atid. Raqib dan Atid selalu ada di kanan dan di kiri kita, sahabat. Tidak bisa kita lepas daripada pengawasan Allah dan Raqib serta Atid. Dicatat setiap kebaikan kita, dilipat gandakan 10, 70 sampai 700 kali lipat. Ketika kita berbuat dosa maksiat kepada Allah, dicatat oleh malaikat Atid 1 kali 1. Kemudian kalau misalkan kita bertobat, kita dihapuskan dosa kita. Allahu Akbar. Betapa baiknya Allah kepada kita, sahabatku. Maka mulai sekarang berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kepada manusia ada kalanya kita berburuk sangka. Gak boleh kepada manusia berbaik sangka terus. Loh, kok Kang Asep gitu? Baru dengar saya. Semua para ustadz, para ulama bilang harus berbaik sangka kepada siapapun. Gak boleh. Kalau kepada manusia harus ada kalanya kita berburuk sangka, sahabatku. Yang harus baik sangka terus itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Tetapi kepada selain Allah dan Rasulnya kita ada kalanya kita harus berburuk sangka, sahabat. Suudzon. Loh, kok bisa gitu? Loh, bagaimana enggak? Si Fulan ini ketahuan sama kita, udah masuk rumah, udah membongkar pintu kamar kita, pintu rumah kita, masuk ke rumah, mau ngambil TV udah dipegang gini. Kemudian, ya maaf, ketangkap basah beliau. Kemudian kita lepaskan dia. Yang kedua kalinya si Fulan datang lagi. Kemudian kita baru datang, ketahuan lagi sedang membongkar pintu kita, mau mengambil komputer, tebus dia ketangkap basah. Kemudian dia mohon maaf, tolong ampun, kita maafkan, kemudian kita lepaskan. Yang ketiga kalinya si Fulan lagi membongkar pintu, kira-kira belum membongkar pintu, datang dia datang lagi belum bongkar pintu, kira-kira mau berbaik sangka atau berburuk sangka kepada dia? Saya tanya. Jawab oleh hati sahabat-sahabat. Udah 2 kali terbukti ngambil ataupun membongkar ataupun maling atau mencelakai orang yang ada di rumah kita. Yang ketiga kalinya kira-kira harus husnudzon, berbaik sangka tetap. Oh, silakan masuk, silakan. Mau digituin atau kamu waspada. Udah 2 kali dia membongkar pintu, mau maling. Begitu enggak kira-kira? Jadi kepada Allah wajib husnudzon senantiasa, selalu. Tapi kepada manusia selain kepada Rasulullah, itu kita ada kalanya kita harus berburuk sangka. Kalau udah 5 kali, 3 kali membohongi, mendustai, mau mencelakain kita, berulang kali terbukti mencelakain kita, ya wajar kita harus berburuk sangka kepadanya. Berbaik sangka aja. Sudah megang kunci, mau bongkar, masih mau berbaik sangka? Saya kira tidak. Saya kasih tahu lagi. Misalkan sekali ketahuan menyiksa ibu kita, kedua kalinya menyiksa ibu kita, si Fulan itu,
ketiga kalinya menyiksa ibu kita. Kira-kira kalau dia datang lagi ke rumah kita, mau berbaik sangkakah kita kepada orang tersebut? Tidak. Kepada Allah kita harus berbaik sangka selalu. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, itu harus berbaik sangka terus kepada Allah. Allah sayang ke kita, Allah sangat cinta ke kita, Allah sangat perhatian kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang lebih besar perhatian dan cintanya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang sayang dan cinta kepada kita? Pada saat kita nggak punya uang sama sekali, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dengan kita. Pada saat kita sakit yang luar biasa, orang lain jauh kemudian gak mau menengok, Allah selalu dekat dengan kita. Pada saat kita terpuruk, orang-orang terdekat kita menjauh dari kita, sahabat kita menjauh dari kita, yakinlah Allah selalu mengurus kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Pak Wildan berbaik sangka. Wah, hebat, silahkan, baik, bagus. Walaupun sudah berulang kali mau memperkosa ibu kita, sudah terbukti, mau berbaik sangka, silahkan. Kalau saya tidak, mohon maaf. Kalau saya tidak, udah 2 kali memperkosa ibu kita, udah terbukti, kemudian datang lagi mau berbaik sangka, luar biasa, bagus. Kalau saya tidak, saya berburuk sangka kepadanya. Nah kan, jangan mau ini lagi gitu. Bukan dipukulin, bukan, akhirnya berwaspada gitu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama untuk semakin dekat dengan Allah, semakin betul-betul berbuat terus kebaikan kepada sesama, agar Allah cinta kepada kita, agar Allah memberikan kepada kita pertolongannya. Maka tolong sesama kita. Allah akan menolong kita ketika kita menolong sesama kita. Yang kedua, Allah akan menolong kita andai kata kita menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Kata para ulama, mendakwahkan kalimat-kalimat yang baik, mendakwahkan, mengajak orang lain taat kepada Allah, mencegah orang lain daripada berbuat maksiat. Itulah tandanya kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan akan menetapkan, meneguhkan langkah kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang ditolong oleh Allah. Karena sehebat apapun kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Sehebat apapun kita tidak bisa melawan virus kalau tidak ditolong oleh Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa mengedipkan mata kita kalau tidak ditolong oleh Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa, sehebat apapun skill kita, ilmu kita, gelar jabatan kita tidak bisa mendapatkan rezeki kesuksesan sedikit pun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita terima apa yang terjadi pada diri kita, berbaik sangka kepada Allah. Allah ingin ketika kita sedang sakit, sedang terzolimi, sedang ini, bukan sabar itu bukan berarti dikasih pukul 1 dikasih pukul di sininya, bukan. Sabar itu adalah bukan dipukul kita diam saja, ditendang kita diam saja, bukan. Sabar itu yang qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika diberikan musibah, ujian, segera menyebut kalimat inna lillahi, sesungguhnya semuanya dari Allah, milik Allah dan akan kembali kepada pemiliknya. Wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang yang sabar. Orang yang sabar itu siapa? Orang yang sabar itu ketika ada masalah, ketika dikasih sakit, ikhtiarnya maksimal di jalan Allah. Doanya sungguh-sungguh minta kepada Allah. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka itulah yang dinamakan dengan sabar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti perjalanan hidup kita ini panjang luar biasa. Di dunia
mungkin 90 tahun. Tetapi perjalanan perjumpaan dengan Allah di surga, perjalanan yang sangat panjang, sahabatku. Maka dari itu, ketika kita ingat mati, ingat perjumpaan dengan Allah yang maha luar biasa. Ketika kita ingat mati, kemudian kita ingat bahwa Allah akan berjumpa dengan kita di surga. Allah akan memasukkan kita di surga yang tidak ada larangan, tidak ada perintah di sana. Boleh melakukan apapun di sana. Kenapa? Karena kita lulus di dunia ini merengkeng nafsu kita, kemudian mengikuti aturan Allah, dilarang sama Allah kita ikutin, disuruh sama Allah kita lakoni. Itu kemudian diberikan takdir oleh Allah, baik ataupun enak ataupun gak enak, kita ridho. Kita kemudian dikasih nikmat, kita bersyukur. Dikasih ujian, kita bersabar. Kemudian kita melakukan kebaikan kepada sesama, kita ikhlas. Kemudian apa yang akan terjadi besok kita serahkan kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahli zikir. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli zikir, wa syukrika, ahli bersyukur, wa husni ibadatik, dan termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, orang tua kita, para guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sehat ataupun yang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Mohon maaf lahir dan batin para guru, para sesepuh, para ustadz, para ustadzah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.